Cahaya hati Sari. Baiklah, sekarang waktunya tidur. Mari kita dengarkan cerita tentang di sebuah desa di lereng gunung, hiduplah gadis kecil bernama Sari, yang rambutnya bersinar seperti malam berbintang. Setiap kali ia menolong orang, cahaya rambutnya makin lembut berpendar. Namun saat kesombongan datang, sinarnya perlahan memudar. Dari situlah Sari belajar bahwa cahaya sejati bukan dari rambutnya, melainkan dari hati yang tulus membantu tanpa pamrih. Sari adalah kupu-kupu yang paling baik di desa. Pagi itu, ia melihat seekor kumbang kecil yang kesulitan membalikkan badannya. "Biar ku bantu," seru Sari dengan riang. Dengan sedikit dorongan, kumbang kecil itu kembali berdiri di atas kakinya. Tak lama kemudian, ia melihat barisan semut yang terhalang oleh genangan air hujan. Tanpa ragu, Sari mengambil sehelai daun lebar dan meletakkannya di atas genangan, membuat jembatan yang kokoh untuk para semut. "Terima kasih Sari. Cahaya rambutmu seindah hatimu," puji para semut. Cahaya di rambut Sari berpendar semakin terang, membuat semua yang melihatnya terkagum-kagum. Pujian itu membuat Sari merasa sangat istimewa. Ia mulai mencari-cari kesempatan untuk dipuji lagi. Ia akan terbang berkeliling desa, bukan untuk mencari siapa yang butuh bantuan, tapi untuk mencari siapa yang akan memujinya. "Lihat, aku membantu ibu laba-laba merapikan jaringnya," serunya dengan keras, berharap ada yang mendengar. Namun, ia tidak melakukannya dengan hati-hati, dan malah membuat jaring itu sedikit kusut. Sari mulai menyadari sesuatu yang aneh. Cahaya di rambutnya tidak lagi seterang dulu. "Kenapa cahayaku meredup?" gumamnya cemas sambil memegang sehelai rambutnya. Ia berpikir, mungkin perbuatannya kurang hebat. Ia lalu mencoba mengangkat buah beri yang sangat besar, jauh lebih besar dari tubuhnya. "Aku akan membawakan ini untuk keluarga ulat," teriaknya. Ia terhuyung-huyung dan hampir jatuh. Para penduduk desa hanya melihatnya dengan tatapan aneh. Mereka tidak melihat ketulusan, hanya kesombongan. Cahaya di rambut Sari kini hampir padam sama sekali. Hatinya terasa berat. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan awan gelap berkumpul. Seekor ulat kecil bernama Uli, yang sedang asyik memakan daun di pucuk ranting, berteriak ketakutan. Ranting tempatnya berpijak bergoyang-goyang hebat. "Tolong, aku takut," jerit Uli. Daun yang ia pegang mulai robek dan akan jatuh. Sari melihatnya dari kejauhan. Sejenak, Sari ragu. Apa gunanya menolongnya? Rambutku bahkan sudah tidak bercahaya lagi, pikirnya sedih. Namun, saat mendengar tangisan Uli yang semakin kencang, hati Sari tergerak. Ia lupa akan rambutnya, lupa akan pujian. Yang ia pikirkan hanyalah keselamatan Uli. Dengan sekuat tenaga, Sari terbang menembus angin kencang. Ia menyambar daun itu tepat sebelum jatuh ke tanah. Sari dengan hati-hati membawa Uli dan daunnya ke tempat yang aman di bawah sebuah jamur besar. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Sari lembut, suaranya penuh kekhawatiran tulus. Uli mengangguk. "Terima kasih Kak Sari. Kakak menyelamatkan hidupku." Uli memeluk salah satu kaki Sari dengan erat. Saat itulah Sari merasakan kehangatan yang aneh di kepalanya. Pak Lebah bijak, yang melihat semuanya, tersenyum dan menunjuk ke genangan air kecil di dekat mereka. "Lihatlah nak." Sari menunduk dan melihat bayangannya. Ia terkesiap. Rambutnya bersinar. Bukan hanya bersinar, tapi berpendar dengan cahaya keemasan yang hangat dan jauh lebih terang dari sebelumnya. Sari akhirnya mengerti. Cahaya itu tidak datang dari pujian, tetapi dari kebaikan yang tulus dari dalam hatinya. Ia tersenyum, senyumnya kini sama terangnya dengan cahaya di rambutnya. Sejak hari itu, Sari terus membantu semua orang, bukan untuk membuat rambutnya bersinar, tetapi karena menolong sesama membuat hatinya bersinar. Kalau kamu suka cerita ini, tolong bantu like dan subscribe ya.